Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Kali ini Ibu akan coba memberikan narasi singkat terkait dengan materi perkuliahan pada pertemuan kita yang lalu yang kaitannya dengan hakikat peraturan perundang-undangan. Hakikat peraturan perundang-undangan ini dikaitkan dengan fungsi legislasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana akan Ibu ketenakan 3 hal, yaitu power legislatif, power reglementari, dan power eksekutif. Kaitannya dengan bicara tentang hakikat pembentukan peraturan perundang-undangan, maka kita akan bicara tentang fungsi legislasi. Fungsi legislasi ini didefinisikan sebagai suatu fungsi membentuk atau menciptakan hukum, function of creating law, yaitu penciptaan norma hukum atau norma hukum umum oleh badan yang spesial yang disebut dengan badan legislatif. Ya, jadi seringkali bahwa fungsi legislatif itu atau fungsi legislasi ini kita lekatkan pada satu lembaga negara, yakni legislatif. Ya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa ada lembaga negara lain juga yang didistribusikan haknya. Ya, jadi fungsi legislasi ini bisa didistribusikan kepada lembaga eksekutif sebagai wujud daripada adanya distribution of power dari legislatif kepada eksekutif dalam rangka proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi fungsi legislasi ini artinya bahwa eksekutif diminta untuk menyusun rancangan undang-undang, ya. Jadi diminta menyusun rancangan undang-undang yang kemudian rancangan tersebut akan dibahas bersama-sama dengan legislatif. Siapa yang nanti akan berhak menentukan apakah rancangan tersebut diterima atau tidak, yaitu hasil rapat dalam sidang paripurna. Ya, nanti akan ditentukan di situ apakah rancangan tersebut diterima atau ditolak atau dengan perbaikan-perbaikan yang sudah disepakati. Maka tetap saja bahwa fungsi legislasi ini tadi tetap melekat pada legislator. Eksekutif dibagi, ya, fungsi legislasinya oleh legislatif dalam hal membuat dan menyusun rancangan undang-undang. Yang namanya rancangan belum tentu itu diterima sepenuhnya. Tentunya ada proses-proses secara substansi dari peraturan perundang-undangan tersebut, rancangannya diperbaiki atau kemudian tidak diterima. Nah, jadi itu gambaran singkat daripada fungsi legislasi dalam kaitannya dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, pembentukan undang-undang dilakukan atas kerjasama. Ingat ini, kita harus garis bawahi bahwa atas kerjasama DPR dan Presiden atau pemerintah. Jadi atas kerjasama eksekutif dan legislatif. Jadi RUU ini bisa berasal dari DPD, ya, maupun bisa dari pemerintah. Nanti akan dibahas bersama-sama oleh DPR dan pemerintah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Oke, sekarang kita kepada power legislatif atau legislative power, kekuasaan daripada legislatif. Kita bisa lihat di mana di dalam pasal 20 ayat 1 maupun 2 yang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Nah, jadi di sini dijelas bahwa terlihat bahwa legislative power dari DPR sebagai lembaga legislatif ini muncul secara formal, ya, diatur dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.
Kemudian di ayat 2-nya masih pada pasal yang sama, dia menyatakan bahwa rancangan undang-undang dibahas oleh presiden bersama DPR untuk mendapatkan persetujuan bersama. Kemudian kita menginjak pada power eksekutif ya. Jadi di sini merupakan kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Ingat, walaupun eksekutif punya fungsi legislatif, yang harus kita garis bawahi adalah bahwa fungsi legislasinya itu harus mendapatkan persetujuan dari legislatif, dalam hal ini adalah DPR. Kekuasaan eksekutif atau executive power yang di dalamnya mengandung kekuasaan pengaturan merupakan kekuasaan berupa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, di mana dulu ya pada ketentuan hukum, peraturan hukum yang mengatur tentang tata urutan perundang-undangan, bentuknya ini dapat berupa peraturan pemerintah. Maaf, maksudnya kalau dulu itu keputusan presiden ya. Kalau sekarang bentuknya sudah peraturan presiden yang masuk dalam lingkup peraturan pemerintahnya ya. Jadi kekuasaan eksekutif ini diwujudkan di dalam bentuk peraturan presiden ya. Kalau dulu sebelum Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 disebut sebagai keputusan presiden. Nah, sekarang karena yang masuk pada lingkup tata urutan peraturan perundang-undangan itu adalah hukum yang sifatnya mengatur, maka hukum yang sifatnya memutuskan dan menetapkan tidak masuk pada lingkup di tata urutan perundang-undangan. Nah, kalau dulu namanya keputusan presiden, maka dengan adanya undang-undang yang baru ini disebut dengan peraturan presiden. Jadi tugas presiden di bidang perundang-undangan ya, khususnya membentuk undang-undang, bisa berupa 1. Mengajukan usul rancangan, kemudian menyetujui rancangan undang-undang bersama DPR, dan terakhir mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Jadi ini tugas eksekutif ya, khusus dalam proses membentuk undang-undang ya, menyusun rancangan, menyetujui rancangan, kemudian mengesahkan rancangan. Maka di sini sekarang saya akan mengenalkan istilah Notverordening Recht ya. Ini merupakan hak subjektif atau subjektif recht dari presiden ya. Hak ini berupa apa? Hak untuk menetapkan peraturan dalam hal negara sedang dalam keadaan darurat atau genting ya. Ini sering muncul bentuk peraturan hukumnya, namanya Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini merupakan hak presiden dalam keadaan yang memaksa, dalam keadaan genting untuk membuat sebuah peraturan hukum ya, bentuknya Perpu. Nah, Perpu ini bisa kemudian diajukan rancangannya kepada legislatif untuk disahkan menjadi undang-undang, maka Perpu berubah menjadi undang-undang, atau tidak diterima. Sehingga kalau tidak diterima, tidak disetujui oleh DPR, maka menjadi tidak berlaku lagi dan Perpu tidak berlaku lagi, tidak ada lagi ya. Jadi ini termasuk salah satu hak subjektif daripada presiden dalam membentuk peraturan perundang-undangan pada keadaan memaksa atau genting. Kemudian ada brevior reglementari. Ini merupakan kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah ya, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan kekuasaan eksekutif yang disebut ordinance atau regulation. Jadi brevior reglementari ini merupakan sebuah bentuk peraturan pelaksana yang hadir dan muncul karena adanya undang-undang. Jadi peraturan pemerintah tidak mungkin hadir dan muncul sebelum adanya undang-undang ya. Ini sebagai salah satu bentuk brevior reglementari ya, yang melekat pada
eksekutif. Oke, baik teman-teman mahasiswa. Itu tadi kaitannya dengan fungsi legislasi yang saya kaitkan, yang Ibu kaitkan dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang bisa muncul, yang bisa didistribusikan kewenangan legislasinya itu kepada eksekutif ya. Namun kewenangan tersebut bentuknya bisa berupa penyusunan rancangan undang-undang, lalu kemudian membahas rancangan undang-undang bersama dengan DPR, lalu kemudian membentuk perpu dalam keadaan genting, dan kemudian membentuk peraturan pemerintah manakala undang-undang memang menghendaki keberadaan peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana daripada undang-undang tersebut. Oke, selamat belajar dan semoga ini bermanfaat. Kita ketemu pada materi selanjutnya. Happy learning!